Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NPS 1931060110, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Apa yang akan saya bahas? Yang pertama yaitu ada judul dan penulisan judul, yang kedua itu ada latar belakang, dan ketiga itu ada metode penelitian, dan keempat hasil dan diskusi, yang terakhir ada kesimpulan. Setelah di sini saya akan menjelaskan hasil review jurnal internasional yang berjudul tentang Manage of Job Stress and Measure Employer Performance in Our Service, yang artinya mengelola stres kerja dan mengukur karyawan kinerja pelayanan kesehatan. Nama penulis Abdul Heibar Ramli. Di dalam latar belakang, penelitian pada pegawai dinas kesehatan yang berada di Jakarta ini ingin mengamati stres kerja yang dialami dan bagaimana resiko yang timbul dari komitmen organisasi dan kinerja pegawai. Rancangan peneliti ini menggunakan metode survei dengan mengumpulkan data cross section menggunakan kuesioner sebanyak 82 karyawan rumah sakit swasta yang terdiri dari dokter, perawat, dan staf. Sebagai responden dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode sampel random sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah struktur Eckhortian modeling. Sebagai desain dalam menganalisis data, pada pengujian hipotesis penelitian, hasil menyajikan hasil bahwa stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Kemudian, stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam desain penelitian ini, metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui pengaruh stres kerja terhadap komitmen organisasi kinerja pegawai pada pelayanan kesehatan, yaitu rumah sakit swasta di Provinsi DKI Jakarta. Metode analisis data yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah struktur Eckhortian modeling dengan menggunakan alat partial least square. Populasi dalam penelitian yang dilakukan dan berlokasi di Provinsi DKI Jakarta adalah pegawai di rumah sakit swasta yang jumlah pastinya agak sulit dipastikan, sehingga metode pengambilan sampel menggunakan teori yang direkomendasikan oleh Ayer et al. Pada tahun 2010, yaitu jumlah sampel minimal dari 5 kali jumlah indikator. Karena ada 15 indikator dalam penelitian ini, maka jumlah sampel minimal 75 dengan 82 responden, jumlah sampel minimal terpenuhi. Pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner. Setelah kuesioner dibagikan kepada responden, selanjutnya dilakukan uji kualitas data, yaitu hasil uji validasi. Selanjutnya, hasil dan diskusi. Dampak stres kerja terdapat komitmen organisasi adalah negatif dan signifikan karena nilai estimasinya sebesar kurang dari 0,147 dengan nilai terhitung sebesar 2.226 1.000, yang berarti negatif dan signifikan karena lebih besar dari etabel sebesar 1,96. Pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan adalah negatif dan signifikan karena nilai estimasinya sebesar kurang dari 0,221 dengan nilai terhitung sebesar 2.171 4.000, yang berarti negatif dan signifikan karena lebih besar dari etabel sebesar 1,96. Pengaruh kinerja pegawai terdapat komitmen organisasi adalah positif dan signifikan karena nilai estimasinya sebesar 0,512 dengan nilai terhitung sebesar 2.435 9.000, yang berarti positif dan signifikan karena lebih kecil dari T-tabel sebesar 1,96. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pertama, stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Dengan pengaruh negatif dan signifikan tersebut menunjukkan bahwa stres kerja yang tinggi akan menyebabkan komitmen organisasi menjadi rendah. Yang kedua, stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan karena stres kerja yang tinggi akan menurunkan komitmen pegawai dan kinerja pegawai secara langsung. Yang ketiga, komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hanya satu
satu dari hasil penelitian ini yang menunjukkan hasil positif dan signifikan, sehingga organisasi atau perusahaan harus menjadikannya sebagai prioritas utama. Baiklah, itulah hasil review jurnal internasional yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.